Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami untuk mendiskusikan mengenai tugas kelompok Matematika Elektronika 2. Kami di sini mengambil tema atau mengambil judul penggunaan matriks dan analisis numerik untuk mencari model state space. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kami ada Ardhito Cliff Sustanto, ada Aska Tunggul Widita, ada LD Biru Samudra Putrananda, ada Sia Immanuel Prasetya, ada saya Leona Pascal Krista Putra, dan ada Sukma Leli Hidayat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk area aplikasi dari analisis numeriknya. Dalam sistem kendali modern biasanya banyak sistem fisik yang memiliki hubungan non-linear antara input dan outputnya. Misalnya dalam rangkaian elektronik, sistem mekanik, atau proses industri. Tantangan utama adalah bagaimana mendefinisikan model matematis yang akurat untuk sistem tersebut agar dapat dianalisis dan dikendalikan dengan benar. Salah satu cara untuk merepresentasikannya dalam sistem dinamik adalah menggunakan model ruang keadaan atau state space yang memanfaatkan operasi matriks untuk menggambarkan interaksi antar variabel keadaannya. Pemanfaatan state space juga untuk sistem dengan banyak input dan output atau MIMO sulit dianalisis jika hanya menggunakan persamaan diferensial biasa, dan juga hubungan antara variabel saling mempengaruhi sehingga dibutuhkan pendekatan matriks agar semua interaksi dapat diwakili secara ringkas. Next, pada slide selanjutnya ada tujuan penggunaan matriks. Nah, tujuan utama penggunaan matriks di sini adalah untuk mengubah persamaan diferensial sistem ini menjadi bentuk yang linear dan kompak. Dengan bentuk ini, proses analisis, simulasi, dan perancangan kontrol seperti kontrol optimal atau linear quadratic regulator itu bisa dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis. Selain itu, pendekatan matriks ini juga memungkinkan penerapan metode numerik menggunakan software seperti Excel ataupun Python, dan dari situ kita bisa langsung menghitung respon sistem, menentukan nilai eigen untuk analisis kestabilan, hingga melakukan simulasi respon waktu secara efisien. Nah, selanjutnya ini adalah visualisasi. Pada slide ini menunjukkan visualisasi dari sistem dua massa dengan pegas dan peredam. Nah, untuk gambar di sebelah kanan ini menunjukkan model fisik sistem itu sendiri, di mana gaya diberikan pada salah satu massa. Sedangkan pada gambar sebelah kiri atau di grafik ini memperlihatkan respon sistem terhadap gaya tersebut. Nah, kita dapat melihat bahwa sistem mengalami osilasi dan perlahan mencapai kondisi stabil lagi. Dan visualisasi ini menunjukkan bagaimana pendekatan matriks digunakan untuk menggambarkan perilaku dinamis sistem secara lebih realistis dan terukur. Nama saya Aska Tunggul Widita dengan NIM 245435336PA23093. Di sini saya melanjutkan teman saya. Jadi, di mana sih masalah terjadi? Masalah terjadi biasanya terdapat pada sistem nyata sering non-linear, seperti aktuator jenuh, gesekan, efek aerodinamis, atau karakteristik komponen non-linear. Masalah terjadi ketika mode fisik menghasilkan persamaan diferensial non-linear, seperti gesekan tergantung pada sinyal input dan kondisi. Kita perlu mencari keadaan steady state, titik keseimbangan, sistem yang memenuhi persamaan non-linear. Sistem bersifat MIMO atau multi input multi output, sehingga persamaan terjadi menjadi matriks berukuran besar. Contoh lokasi spesifik ada di sensor atau aktuator pada konveyor pabrik, suspensi aktif kendaraan, atau sendi robotik dengan gesekan non-linear. Lanjut. Mengapa analisis numerik diperlukan? Analisis numerik diperlukan karena persamaan steady state sering berbentuk fungsi VD sama dengan I diode VD min Vs min VD per R sama dengan 0. Ini adalah contoh dioda. Analoginya di sistem kita persamaan nonlinear untuk variabel keadaan di titik operasi.
tidak dapat diselesaikan dengan aljabar elementer ketika fungsi nonlinear kompleks atau sistem MIMO. Solusi harus dicari secara numerik. Jadi alasan praktisnya kemungkinan multi akar atau multi stabilitas lebih dari satu titik keseimbangan. Parameter tidak pasti, masa gesekan berubah. Perlu analisis parameter numerik seperti what if. Untuk mendapatkan matriks linearis ABCD di sekitar titik operasi, kita harus menemukan titik keseimbangan numerik. Linearize, hitung Jacobian, menghasilkan matriks AB. Selanjutnya diperlukan perhitungan eigenvalues, rank untuk kontrolabilitas, observabilitas. Semua dilakukan secara numerik. Halo, perkenalkan saya LDB Samudra Putrananda dengan NIM 244529 PA 23165. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang harus diselesaikan dan juga metode dan tools. Jadi untuk masalah yang harus kita selesaikan ini, kita pertama harus menentukan titik keseimbangan atau steady state dengan cara cari x-aksen sehingga fx-aksen, u-aksen sama dengan 0, yang dimana ini merupakan persamaan non-linear. Kemudian metode numerik yaitu Newton-Raphson, F-solve at sci-fi, dan iterasi fixed point. Kedua, kita mendapatkan model linear di sekitar titik operasi dengan hitung Jacobian A sama dengan turunan parsial F terhadap turunan parsial X pada X-aksen dan U-aksen. Dan juga B sama dengan turunan parsial F terhadap turunan parsial O pada X-aksen dan U-aksen. Kemudian, hasilkan matriks ABCD untuk analisis state space linear. Ketiga, analisis numerik lanjutan, yang dimana kita hitung eigenvalue A, yang dimana ini merupakan kestabilan. Kemudian, kita uji kontrabilitas, yang dimana nanti hasilnya berupa rank B, AB, A kuadrat, B, dan seterusnya. Kemudian, uji observabilitas dengan rank C, CA, CA kuadrat, dan seterusnya. Keempat, simulasi respon dan verifikasi, di mana simulasi step atau impuls untuk memverifikasi performa. Lalu, lakukan studi parameter, misalnya menggunakan variasi massa kurang lebih 10% untuk melihat robustness. Kemudian, untuk metode dan tools, pertama menggunakan Excel. Excel berguna untuk perhitungan sederhana, seperti trace atau determinan, solusi kuadrat untuk 2x2, kemudian tabel iterasi Newton sederhana, dan pembuatan grafik dasar. Kedua, kita menggunakan Python, yang dimana Python ini digunakan untuk sci-fi optimize F-solve, yang dimana untuk Newton for root finding. Kemudian ada numpy.lineout.egg untuk eigenvalue. Kemudian menghitung Jacobian numerik atau finite difference atau analitik, lalu evaluasi numerik. Dan yang terakhir untuk sci-fi sinyal state space untuk simulasi step response dan plotting. Pada simulasi ini kita memodelkan sistem dinamik orde 2 yang direpresentasikan dengan bentuk ruang keadaan dengan matriks A. Sini ada matriks A 1101 min 5 min 2, dan nilai ini diperoleh dari parameter trace sebesar min 2 dan determinan sebesar 5, sehingga karakteristik sistemnya bersifat stabil karena karakteristik berada di sebelah kiri bidang kompleks. Nah, lalu dalam selanjutnya ada simulasi yang dilakukan dengan metode Euler explicit, di mana kita memperbarui keadaan sistem secara bertahap berdasarkan selang waktu delta T sama dengan 0,01 second. Setiap variabel memiliki peran tertentu. Di sini ada T waktu simulasi, X1 untuk posisi atau keluaran utama sistem, X2 menggambarkan kecepatan atau turunan dari X1. X1 next dan X2 next ini untuk menghitung kondisi berikutnya dari masing-masing variabel berdasarkan bersama diferensialnya. Persamaannya mengikuti bentuk dasar dari X1
X yang ada titiknya titik 1 sama dengan X2, dan X2 titik atau turunan sama dengan min 5 X1 min 2 X2 plus U, dimana U nya merupakan input sistem yang dalam simulasi ini bernilai 1, konstan 1. Nah, rumus Excel yang sudah disusun dari nilai X1 dan X2 akan diperoleh setiap langkah waktunya. Misalnya X1 next sama dengan X1 plus 0,01 plus X2, dan X2 next sama dengan X2 plus 0,01 dikali min 5 kali X1 min 2 X plus kali X2 plus U. Nah, nilai berikutnya akan menjadi kondisi awal untuk iterasi selanjutnya. Proses ini berulang hingga waktunya mencapai T sama dengan 5 detik, sehingga menghasilkan kurva respon sistem terhadap input stepnya konstan. Nah, dari hasil simulasi ini bisa terlihat sistem bergerak dari kondisi awal 0 menuju keadaan stabil setelah beberapa detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik overdamped karena nilai trace dan determinannya membuat akar karakteristiknya real dan negatif. Dengan kata lain, sistem tidak berosilasi melainkan langsung menuju kondisi mantap secara halus. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bagaimana respon dinamik dari suatu sistem linear dapat disimulasikan dengan cara numerik sederhana menggunakan Excel tanpa harus menggunakan software seperti MATLAB. Baik, kemudian untuk menghitung state space menggunakan matriks, kita dapat memudahkannya dengan menggunakan program Python. Jadi di sini kami mengambil contoh dari buku Ogata. Kemudian di sini tuh ada sebuah kereta massa, dan kita akan mencoba menghitung state space-nya menggunakan program Python. Jadi untuk programnya ini akan menggunakan library dari SciMy untuk melakukan perhitungan simbolik. Nah, kemudian kita pada awal program ini diminta untuk memasukkan ada jumlah masanya berapa. Jadi misalnya kalau sini ada M1 dan M2, berarti itu adalah masa 1, masa 2, dan kita akan memberikan input 2. Kemudian di sini diperlukan variabel yaitu M, Y, K, dan B. M ini untuk nanti kita jumlah masanya ada berapa, dan Y ini nanti akan menyesuaikan dengan jumlah massa. Jadi jumlah Y-nya nanti akan sama dengan massa. Nah, K ini nanti untuk jumlah dari pegas, dan B ini jumlah dari damper. Nah, kemudian di bagian ini diminta untuk memasukkan jumlah pegasnya ada berapa, dan di sini ada perulangan. Nah, dan setiap misalnya 2, berarti nanti dia akan melakukan 2 kali perulangan. Kemudian di sini ada kondisi kita bertanya, jadi dari pegas ini dia terhubung ke apa. Misalnya kalau di sini pegasnya itu terhubung dengan M1 dan M2, maka nanti dimasukkan M1, M2. Dan kemudian begitu juga untuk bagian damper, sama seperti dengan pegas tadi. Kemudian di sini ada T dan U. T ini merupakan variabel waktu, kemudian U ini adalah output dari luar. Output dari luar ke sistem, seperti pada gambar di sebelah ini. Kalau misalnya output dari luar ini adalah U. Jadi nanti U ini juga ditanyakan, jadi ini ada di mana, di M2 atau di M1. Kemudian ini kita masuk ke bagian untuk menjumlahkan gaya total pada setiap massa. Jadi pertama ini ada gaya dari pegas. Jadi ini mengecek apakah massa keberapa, massa ke I ini terhubung dengan pegas. Dari yang tadi udah dicantumkan di atas ini M1, M2. Jadi kalau pegasnya ini berarti terhubung dengan M1 dan M2, maka dia jika terhubung gitu nanti dia akan mencari ujung satunya lagi. Dan kalau terhubung ke
wall atau tembok, maka pegas akan menahan benda menuju posisi setimbang. Kemudian begitu juga untuk yang dihambar akan dicek lagi dia itu terhubung ke massa yang mana. Nah, kemudian karena tadi ada U, maka akan ditambahkan ke ini U-nya ini akan ditambahkan sesuai dengan yang awalnya tadi. Apakah U-nya itu ada di M1 atau ada di M2. Kemudian ini adalah persamaan dengan mengimpor dari library tentang hukum Newton kedua, F sama dengan MA. Nah, kemudian kita masuk ke bagian matriksnya. Jadi nanti program ini akan menampilkan bentuk daripada matriks tersebut. Nah, kemudian tadi yang sudah didapatkan dari jumlah K dan pegas dan damper dan juga massa itu dimasukkan ke dalam sebuah persamaan sesuai dengan seperti yang ada untuk menghitung state space di sini. Jadi yang ini. Kemudian ini mulai masuk ke dalam pembuatan matriksnya, ada matriks A dan B dan juga matriks C. Jadi matriksnya ini digunakan untuk menghitung dari state equation dan juga output dari equationnya itu. Dan ini mencetak hasil. Jadi langsung. Ini misalnya masanya sini kalau seperti contohnya ada 2. Kemudian jumlah pegasnya ada 1. Kemudian dari pegas ke 1 ini terhubung antara M1 dan juga M2. Nah, kemudian ditanyakan jumlah damper, di sini dampernya hanya 1. Dan terhubung antara apa? Itu antara wall dan M1. Nah, kemudian dia langsung menunjukkan hasilnya. Jadi sini misalnya M1 Y1 double dot ini sama dengan min B1 derivatif Y1T yang seperti yang ada di sini. Nah, kemudian hasilnya ini dari matriksnya itu dapat kita lihat bahwa hasilnya ini memang sudah sama, jadi dapat dibuktikan bahwa programnya sudah benar. Jadi program ini sekedar untuk memudahkan kita untuk menghitung state equation.